Jadi ini kelihatan Quran memang sangat sistematis Ustaz. Tahapan-tahapannya itu sampai di ujungnya itu mendapat petunjuk. Berpikir dan akal ini kadang-kadang digunakan sama. Tapi kalau kita cari akar katanya dari kata fakarah, artinya mulai berpikir menggunakan otak kita. Sedangkan akal itu pertimbangan, rasio. Jadi berpikir kemudian mempertimbangkan dan selanjutnya ada tahapan-tahapan lagi mengambil pelajaran sampai kepada mendapat petunjuk. Alhamdulillah kalau kita lihat ini sistematikanya memang luar biasa ya, Al-Quran ini. Tetapi keluar biasaan itu akan bermakna apabila kita mempelajarinya. Jadi banyak yang kagum terhadap Quran, tapi tidak ada langkah-langkah untuk membaca dan memaknainya. Dan kita alhamdulillah kita termasuk yang sedikit dibanding dengan jemaah ataupun warga di sini. Dan mudah-mudahan meskipun sedikit kita berharap kita masuk di situ di golongan sedikit yang mendapat petunjuk. Insya Allah. Itu saja. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya mungkin agak di luar tema saya tanyakan. Ya, saya tadi tertarik tentang Kabil dan Habil ya, yang pembunuhan pertama di muka bumi. Ya, yang membunuh siapa lagi? Kabil deh. Ada mubalik yang mengatakan bahwa setiap orang yang membunuh itu Kabil menanggung dosanya, karena katanya dia yang pertama kali melakukan, dia yang mencontohkan. Jadi setiap ada pembunuhan di bumi ini, Kabil yang Kabil juga kena dosanya. Artinya dosa bersambung begitu, karena katanya dia mencontohkan. Sementara ada juga ustadz lain yang mengatakan, ada mubalik lain juga mengatakan bahwa tidak. Karena pada saat itu Kabil ini menguburkan mayatnya. Jadi ini Kabil ini sebenarnya dia tidak mau ditahu bahwa dia membunuh. Jadi menurut mubalik yang lain bahwa dosa yang bersambung itu adalah dosa yang kita perlihatkan kepada orang lain, yang memang kita kita banggakan begitu, yang kita tidak sembunyikan. Sementara dalam kasus Kabil itu ada mubalik mengatakan bahwa dia tidak termasuk karena dia sembunyi-sembunyi. Nah, itu mungkin bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Pak Ustaz, ini pendalaman maksud saya kepingin mendalami. Sesuai yang disampaikan tadi Pak Ustaz, bahwa untuk mencapai hidayah ada 5 tingkatan. Kan tingkatannya itu tadi ada 5. 4 tahapannya. Ya, untuk mencapai hidayah. Tapi saya flashback ke depan bahwa awal daripada mencapai hidayah itu adalah berpikir. Nah, saya ingin mendalami berpikir itu bagaimana halnya dengan tingkat umur yang masih remaja atau bagaimana. Berarti kalau otaknya belum sampai, berarti logikanya dia belum bisa mencapai syukur. Kira-kira begitu kan? Atau kalau orang yang kesehatan otaknya tidak bagus, berarti logikanya juga tidak mungkin mencapai hidayah. Nah, ini menurut secara logika menurut saya. Ini saya minta pendalaman sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa
makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna Allah ciptakan adalah manusia. Karena dia dibekali oleh dua sisi, yaitu akal dengan nafsu. Kan? Itu dari segi penciptaan, dari segi rubiahnya Allah menciptakan manusia dengan malaikat, dengan makhluk selain manusia itu berbeda. Bagaimana dengan ayat yang lain mengatakan, Yusabbihu ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit kan malaikat. Di bumi ada manusianya, ada makhluk selain manusia. Jadi pertanyaan saya cukup sederhana saja. Apa yang membedakan tasbihnya para malaikat dengan tasbihnya manusia dan selain manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah apakah sama bentuk penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang saya tanyakan sama Ustaz. Kalau bisa dijelaskan ya. Tadi dijelaskan bahwa membaca apakah membaca, mendengar atau apa itu punya barangkali lain pahalanya, atau bahwa membaca mushaf yang lengkap, membaca terjemahan bahasa apapun, ya kalau kita bahasa Indonesia, atau membaca yang ada tafsirnya, itu bagaimana itu Kedudukannya. iya, barangkali berbicara soal fadilahnya ya. Nah, fadilahnya kah sehingga menghasilkan amal yang mungkin berbeda. Terima kasih. Habis selesai. Iya. Ya, nanti habis selesai berjawab. Ya, nanti habis selesai berjawab. Oh, begitu.